Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan pertama mata kuliah penulisan publikasi ilmiah yang ada di Pondok Sobron ini. Nah, sebelum saya menjelaskan banyak hal, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Yang pertama, nama saya Nur Rizky Febrandika. Saya juga alumni Sobron, masuknya tahun 2012 dan kemudian lulusnya tahun 2015 di UMS dan di Sobron. Karena kita di Sobron 4 tahun bareng-bareng, jadi saya di Sobronnya 2016 lulus, tapi kalau di UMS 2015 saya sudah lulus seperti itu. Jadi saya juga tinggalnya di Pondok Sobron Timur, jadi kalau kalian mau ketemu saya juga gampang, tinggal ke Pondok Timur. Nah, jadi selama perkuliahan nanti karena kita online, maka semua materi akan saya share lewat YouTube. Kalian bisa belajar dan nanti ada keterangan-keterangan bagaimana sih nanti perkuliahan saya ini selama 1 semester ke depan. Nah, isi dari pertemuan pertama, yang pertama saya akan mengenalkan diri. Yang kedua, penjelasan kontrak belajar dan model pembelajaran. Yang ketiga adalah materi perkuliahan, kemudian penutup. Ini nama saya, gelar saya banyak memang. S1-nya saya di UMS ambil syariah. Dulu gelarnya masih SSY, terus berubah jadi SH kalau nggak salah. Kalian jadi tetap SH kalau nggak salah. Terakhir angkatan saya, bukan angkatan saya sih, angkatan karena saya lulusnya lebih cepat, maka saya masih SSY. 3 bulan setelah saya, gelarnya sudah berubah jadi SH. Jadi MBA saya dapat dari Taiwan, saya ambil manajemen Master Business Administration, maksudnya di College of Management atau Fakultas Manajemen. Kemudian ngambil Magister Sains Ekonomi Islam di UNER. Saya juga pernah ngisi Sobron, jadi kalian udah paham lah. Kemudian saya di Sobron tahun 2012 sampai 2015. Jadi saya udah lulus di Sobron, tapi kemudian saya sambil kuliah di Sobron, saya masih sekalian mengabdi di Sobron. Jadi 2016 itu saya sekalian ngabdi di Sobron, sambil juga masih kuliah semester 8 di Sobron. Udah lulus di UMS-nya. Dan di UNER, kemudian di Taiwan, ini IG saya, WA saya, dan kalau kalian mau menghubungi saya, bisa lewat email ini. Nah, nanti perkuliahan kita, jadi perkuliahan kita nanti tidak kok harus tatap muka dan lain sebagainya. Kita perkuliahan based on progress. Jadi nanti setiap pertemuan saya akan memberikan materi seperti sekarang ini lewat online, lewat video. Kalian mempelajarinya dan kalian mengikuti instruksinya. Nah, setelah kalian mengikuti instruksinya, untuk bisa masuk ke pertemuan yang selanjutnya, kalian harus mengumpulkan tugas sebelum pertemuan selanjutnya. Misalnya nih, di video ini saya memberikan tugas, tolong cari jurnal A, B, C gitu. Kemudian syarat itu kan saya cerahkan di video ini. Nah, ketika kalian mau ikut masuk perkuliahan selanjutnya, maka tiket absennya itu adalah tugas itu sendiri. Jadi kalau kalian tidak mengumpulkan tugas yang saya berikan hari ini, maka untuk pertemuan ke depan yang harusnya kalian harus sudah ngumpulin sebelum waktu perkuliahannya, maka kalian nggak dihitung masuk seperti itu. Jadi kita based on progress. Jadi ketika waktunya perkuliahan, saya akan nge-share link dan saya tautkan di YouTube seperti ini. Kalian mempelajari, kalian tonton, nanti ada tugasnya apa, kalian pahami, kemudian nanti kalian harus mengerjakan lebih cepat lebih baik sih, biar soalnya kalau mahasiswa itu biasanya suka lupa. Jadi nanti ketika buat masuk perkuliahan selanjutnya, kan saya link lagi saya share. Nah, saya cek sebelum saya nge-share link, saya lihat siapa sih mahasiswa yang belum ngerjain tugas. Nah, orang-orang yang belum ngerjain tugas itu tepat waktu, maka absennya saya hitung, kita conteng seperti itu. Jadi kita based on progress seperti itu. Sekalipun kalian nonton videonya, tapi kalau nggak ngerjain tugasnya, ya kalian nggak ke absen. Makanya ini enak sih, jadi kalian lebih fleksibel, kalian bisa lebih, kan anak Sobron kan biasanya sibuk. Kalau malam kan kadang malas, ada kerjaan dan sebagainya. Jadi kalian bisa baca videonya sewaktu-waktu, tapi dengan catatan sebelum waktu masuk pertemuan selanjutnya kalian udah ngerjain. Dan sangat saya anjurkan kalian nonton sendiri. Kalau kalian minta teman kalian, apa sih isinya sih, kalian nggak akan paham.
Jadi kalian tonton, kalian pahami instruksinya, baru kalian laksanakan. Mumpung masih semester 3, belum pada malas, saya harapkan kalian bisa belajar. Nah, nanti akan disediakan video pembelajaran yang di-share setiap perkuliahan. Presensi berdasarkan program tugas sudah saya jelaskan. Lalu, jadi kalian nggak perlu khawatir soal sinyal, kan saya linkkan di YouTube. Jadi misalnya nggak perlu pakai Zoom, nggak perlu pakai kuota, nggak perlu pakai tatap muka, psikologi dan lain-lainnya. Kalian simple aja. Klik di YouTube, kalian bisa tonton, nanti tugasnya bisa kalian upload ke Google Drive. Ini saya serahkan link Google Drive-nya. Yang tidak mengumpulkan akan tidak diabsen. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Dan output pembelajarannya adalah berupa paper yang dipublish di jurnal terindeks. Jadi, saya mengampu mata kuliah penulisan publikasi ilmiah. Jadi, apa sih sebenarnya publikasi ilmiah itu? Nah, publikasi ilmiah adalah salah satunya adalah jurnal yang terindeks. Pak, kalau saya nulis di Solo Post misalnya, apakah saya termasuk menulis publikasi ilmiah? Tidak, itu namanya karya tulis populer atau artikel populer kayak IC, opini. Apakah itu ilmiah? Itu kurang ilmiah. Kenapa? Karena itu merupakan opini, merupakan subjektivitas dari si penulis. Dan kayak tulis ilmiah atau publikasi ilmiah yang bagus adalah dia yang diterbitkan di jurnal yang bagus juga. Jadi kalau kalian tulisannya, misalnya kalian pengen nulis, kalian bisa tulis di mana aja, di Facebook, di online, atau di B-Times, atau di Opini ID dan lain sebagainya. Itu kan ada standarnya untuk seleksinya. Nah, seleksi yang bagus itu menunjukkan kualitas tulisan kalian bagus. Kalau tulisan kalian bagus, kalian bisa dimasukkan di jurnal terindeks. Nanti saya jelaskan apa itu jurnal terindeks. Jadi jurnal yang indeks itu adalah jurnal yang diakui. Itu jurnal bagus, sudah terindeks. Kalau di Indonesia namanya ada Sinta. Sinta itu pengindekskan dari Dikti. Jadi Dikti itu menyeleksi jurnal-jurnal buatan, ya ada kampus, ada lembaga peneliti dan lain sebagainya, itu diklasifikasikan. Nah, kalau internasional banyak, nanti ada Reuters, ada website, ada SSCI, ada Scopus. Nah, yang sekarang lagi booming itu ya yang Scopus itu yang diakui. Kalau waktu zaman saya dulu itu orang dikatakan hebat itu ketika bisa nulis Solo Post dulu. Saya sedihnya itu karena saya telat untuk mengetahui dunia penelitian, karena selama berkuliah di UMS di Sorbonne saya tidak dikenalkan dengan dunia penelitian. Saya nulis IC, nulis opini, nulis artikel, lomba-lomba kayak tulis ilmiah saya sering ikut. Tapi konteksnya bukan penelitian, bukan jurnal seperti itu. Jadi saya lebih, waktu dulu sebelum S2 saya sangat lemah di situ. Tapi saya memang basicnya bisa menulis. Karena saya di Pabelan, saya nulis Solo Post. Bahkan waktu dulu tuh orang yang tulisannya termuat di Solo Post itu kan dipajang di Sorbonne, itu ada di Pondok Barat, itu ada papan pengumumannya, itu yang Solo Post biasanya dipajang di situ yang bagian opini mahasiswa. Dan saya itu satu-satunya mahasiswa semester 1 yang sudah bisa menulis di Solo Post waktu itu. Itu ada kebanggaan tersendiri. Cuman ketika kalian sudah dalam dunia akademik, nilai tulisan di koran itu tidak terlalu bernilai, karena yang dilihat itu bagaimana sih, sejauh mana tulisan kamu atau penelitian kamu dimuat di jurnal yang bagus. Jadi bukan media massa konteksnya. Kalau media massa itu bisa aja opini, bisa aja ini tidak ada metodologi yang jelas, bisa saja kabarnya juga simpang siur. Tapi kalau dalam metode penelitian, dalam jurnal itu harus ada urutan berpikirnya, ada langkah-langkahnya, ada standarnya, apakah ini ilmiah atau tidak, ada metodenya dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu mari kita belajar, saya kenalkan dari sejak semester 3. Karena kalau kalian telat belajarnya ya agak kasihan juga. Nah, ini adalah materinya. Jadi nanti output kita adalah membuat paper, membuat tulisan ilmiah yang akan dipublish di Sinta. Minimal di Sinta. Jadi ketika kalian lulus S1, kalian sudah punya publikasi, kalian mau apa aja enak. Kalian mau daftar beasiswa PDP, bisa. Nanti ada penguatan, karena kalian sudah melakukan penelitian. Kalian menjadi dosen sangat bisa. Kalian mau jadi peneliti bisa, kalian mau kerja jadi pegawai atau apapun juga bisa. Jadi kalian ada skill yang tidak banyak orang ketahui, dan saya waktu itu belum tahu tentang hal-hal seperti ini.
Ini bahkan ini yang paling penting. Jadi saya waktu lulus saya tidak punya satupun penelitian kecuali skripsi saya ya. Kalau tulisan IC, artikel ilmiah itu ya banyak, saya menang lomba juara satu tingkat nasional ini. Tapi dia tidak terpublikasi di jurnal yang terindeks atau jurnal ilmiah. Jadi tidak terdokumentasikan. Kalau kita nulis, misalnya kita nulis nih penelitian di jurnal Sinta, maka nanti kalau kita melihat ada yang namanya Google Scholar. Ini Google Scholar itu bisa kita track record kita sejauh mana sih penelitian kita, apa aja yang telah kita buat. Nanti ada terekam jejaknya. Nah, itu buat model kalian untuk melakukan apapun. Jadi kalian udah punya model. Saya baru bikinnya malah waktu S2, jadi agak telat. Misalnya kita cek lah, mantan rektor kita, Bambang Setiaji, bukan? Masih aja tulisannya bener gak ya? Bukan. Katakanlah Samsul Hidayat lah. Pak Samsul Hidayat. Samsul. Nah, beliau adalah dari UMR. Kita klik. Nah, nanti akan keluar semua penelitian-penelitian yang pernah ditulis oleh Pak Samsul. Nih Pak Samsul ya, kita klik. Nah, nanti akan ada keterangannya. Oh, ini sih berapa sih paper yang telah dibikin Pak Samsul. H indeksnya berapa? 5. Iten indeksnya ada 2. Citation-nya ada 111. Nah, ini akan terekam jelas nih Pak Imron. Ini kita bisa melihat track record kita semua itu di Google Scholar, atau nanti juga bisa terkonek ke Sinta. Kalau Sinta itu punyanya pemerintah Indonesia, punya Dikti. Nanti akan kelihatan ini ya indeksnya berapa, citationnya berapa, pernah nulis buku beliau dan lain sebagainya, itu semua bisa kedetek di Google Scholar. Nah, ini yang pengen saya ajarkan ke kalian, bahwa nanti waktunya kita bikin paper, kalian bisa juga belajar di dunia ini yang kalian tuh saya yakin tidak diajari. Nulisnya ya opini, diskusi, debat dan lain sebagainya, tapi kalian nggak ada bukti fisik real di CV kalian apa sih yang karya kalian. Oh, saya pernah diskusi sampai malam, saya pernah diskusi sampai pagi lagi, saya pernah ngadain seminar dan lain sebagainya. Itu kurang menunjukkan apa namanya kontribusi kalian gitu loh. Karena kontribusi ketika kalian dapat beasiswa akan ditanya apa sih kontribusi kalian. Mereka perlu bukti. Buktinya apa? Langsung tunjukkan aja ini. Ini resmi dan lain sebagainya kan. Ada high index dan lain sebagainya. Tahun berapa kalian meneliti itu kelihatan semua. Jadi materi sebelum UTS ini ada publikasi ilmiah itu apa, kemudian jurnal bereputasi itu apa saja, Turnitin, aplikasi Paraphrase, Google Scholar, akses jurnal, dokumentasi jurnal, dan strategi penulisan. Pokoknya ini semua akan kita pelajari. Tujuannya apa? Pas nanti, nah ini akan saya bantu, akan saya bimbing, akan saya carikan jurnalnya. Kita cari jurnal bareng-bareng, nanti saya rombak. Saya pengennya anak Sobron itu punya penelitian yang bisa dibanggakan. Kalian mau ngapain aja, kalau kalian punya ini, kalian bisa kemana aja gitu loh, penelitian. Saya yakin nggak semua orang bisa nulis, tapi semua orang itu bisa mencari data, bisa berpikir, apalagi anak Sobron kan. Akan saya pandu, jadi nanti kita orientasinya based on project atau output. Jadi kita nggak cuma tatap muka, saya ceramah, teori berjam-jam, terus kalian cuma dengerin, nggak. Tapi saya lebih mengutamakan mendorong kalian biar punya publikasi. Jadi nanti kalau kalian menghadapi skripsi, itu akan lebih mudah seperti itu. Dan kalau misalnya kalian pengen ke luar negeri, pengen Pak saya senang penelitian Pak, saya suka pengabdian masyarakat, bisa ngobrol ke saya, nanti saya carikan dananya, bisa kita runding-runding, kalau proyekan apa, ada proyekan dosen yang saya libatkan, asal kalian memang bertanggung jawab. Karena masalahnya anak Sobron terlalu banyak kerjaan, satu orang, organisasinya itu kadang sampai 10. Dia IMM Sobron, dia juga HW, sambil juga jabat di Tapak Suci, sambil juga jabat di mana lagi di LDM, dapat lagi di organisasi, banyak lah. Akhirnya apa, kalian nggak fokus dan kalian nggak punya ciri khas gitu. Nah, saya khawatirnya, tapi kalau kalian berminat monggo saya bisa bimbing, apalagi yang pengen orientasinya pengen S2 yang semangat belajarnya masih tinggi. Tapi kalau yang malas-malasan ya saya seenggaknya kalian punya publikasi. Tapi kalau kalian mau lebih,
saya bisa memandu kalian. Mungkin ini dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya aja di WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.